Teman-teman yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita akan memulai ibadah kita, maka kita bangkit berdiri. Untuk lagu pembukaan, kita buka Mada Bakti nomor 160 dan lagu penutup Mada Bakti nomor 304. Januari 2024, tahun B, tanggal 11 hari Kamis, hari biasa, warna liturgi hijau, bacaan Ekaristi 1 Samuel bab 4 ayat 1 sampai 11. Mazmur bab 44 ayat 10 sampai 11. Bacaan Injil diambil dari Markus bab 1 ayat 40 sampai 45. Kita bagai kelana menyusur cakrawala menuju langit surga. Di antar nyanyi enau dan hawa segar pula yang indah di bibir samudra. Kehidupan yang penuh hasrat dan semangat. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, selamat datang dan selamat berjumpa kembali pada kesempatan yang berbahagia ini. Pada kesempatan ini kita patut bersyukur kepada Tuhan atas berkat dan rahmat-Nya. Kita semua dapat bertemu dan berkumpul kembali untuk ibadat sebagai keluarga dalam satu iman. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus bersabda, "Di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir di tengah-tengah mereka." Percaya akan sabda ini, maka marilah kita menyadari kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita sambil memohon pengampunan daripadanya. Saudara-saudari terkasih, sadar akan pelanggaran dan kelalaian yang telah kita buat di hadapan Allah, maka marilah kita mengakui dan menyesali segala dosa-dosa kita, agar kita layak dan pantas untuk mengikuti ibadat penyelamatan ini. Marilah kita hening sejenak. Saya mengaku Kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber kebijaksanaan, kami mohon berilah rahmat kebijaksanaan kepada kami, agar kami semakin memahami kuasa dan rencana-Mu dan tidak hanya mengandalkan kemampuan kami sendiri. Semoga kami selalu merenungkan sabda-Mu dan melaksanakannya dengan perkataan dan perbuatan, demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan bersatu dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah kini sepanjang segala masa. Amin. Marilah sekarang kita menyiapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Bacaan dari kitab pertama Samuel. Sekali peristiwa,
orang Israel maju berperang melawan orang Filistin. Orang Israel berkemah dari Eben dekat Hezer, sedang orang Filistin berkemah di Efek. Orang Filistin mengatur barisannya dan berhadapan dengan orang Israel. Ketika pertempuran hebat, terpukullah kalah orang Israel oleh orang Filistin, yang menewaskan kira-kira 4.000 orang di medan perang. Ketika tentara itu kembali ke perkemahan, berkatalah para tua-tua Israel, "Mengapa Tuhan membuat kita terpukul kalah oleh orang Filistin pada hari ini? Marilah kita mengambil tabut perjanjian Tuhan dari tangan musuh kita." Kemudian bangsa itu menyuruh orang ke Silo. Mereka mengangkat dari sana tabut perjanjian Tuhan semesta alam, yang bersemayam di atas para kerub. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas, ada di sana dekat tabut perjanjian Allah itu. Segera sesudah perjanjian Tuhan sampai ke perkemahan, bersoraklah seluruh orang Israel dengan berkata, "Apakah arti sorak yang menyaring di perkemahan orang Ibrani itu?" Ketika mereka tahu bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin. Kata mereka, "Allah, mereka telah datang ke perkemahan itu. Celakalah kita, sebab hal seperti itu belum pernah terjadi." Mendengar bunyi sorak itu, orang Filistin berkata, "Apakah arti sorak yang menyaring di perkemahan orang Ibrani itu?" Ketika mereka tahu bahwa tabut Tuhan telah sampai ke perkemahan itu, ketakutanlah orang Filistin. Kata mereka, "Allah, mereka telah datang ke perkemahan itu. Celakalah kita, sebab hal seperti itu belum pernah terjadi. Celakalah kita. Siapakah yang akan menolong kita dari tangan Allah yang mendahsyat itu? Allah ini jugalah yang telah menghajar orang Mesir dengan berbagai tulah di padang gurun. Akan tetapi, hai orang Filistin, kuatkanlah hatimu dan berlakulah seperti laki-laki, supaya kamu jangan menjadi budak orang Ibrani itu, seperti mereka dahulu menjadi budakmu. Berlakulah seperti laki-laki, berpengarahlah. Lalu berperanglah orang Filistin, sehingga orang Israel terpukul kalah. Mereka melarikan diri masing-masing ke kemahnya. Amatlah besar kekalahan itu. Dari pihak Israel gugur 30.000 orang pasukan infanteri. Lagi pula tabut Allah terempas dan 2 anak Eli, Hofni dan Pinehas tewas. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bebaskanlah kami ya Tuhan, demi kasih setiamu. Bebaskanlah kami ya Tuhan, demi kasih setiamu. Ya Allah, Engkau kini membuang kami dan membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak lagi maju bersama dengan bala tentara kami. Engkau membuat kami mundur di pukul lawan dan dirampok oleh orang-orang yang membenci kami. Ya Allah, Engkau kini membuang kami dan membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak lagi maju bersama dengan bala tentara kami. Engkau membuat kami mundur di pukul lawan dan dirampok oleh orang-orang yang membenci kami. Ya Allah, Engkau kini membuang kami dan membiarkan kami kena umpat. Engkau tidak lagi maju bersama dengan bala tentara kami. Engkau membuat kami mundur di pukul lawan dan dirampok oleh orang-orang yang membenci kami.
membacakan Injil suci dari Markus. Sekali peristiwa, orang sakit kusta datang kepada Yesus. Sambil berlutut di hadapan Yesus, ia mohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu, dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga, lenyaplah penyakit kusta orang itu, dan ia menjadi tahir. Segera Yesus menyuruh orang itu pergi dengan peringatan keras. Katanya, "Ingatlah, janganlah engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam, dan persembahkanlah untuk pentahiranmu persembahan yang diperintahkan oleh Musa sebagai bukti bagi mereka." Tetapi orang itu pergi, memberitakan peristiwa itu, dan menyebarkannya kemana-mana, sehingga Yesus tidak dapat lagi terang-terangan masuk ke dalam kota. Yesus tinggal di luar kota, di tempat-tempat yang sepi. Namun orang terus juga datang kepadanya dari segala penjuru. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan Injil yang baru saja kita dengarkan tadi, kita diajak untuk menjadi saksi belas kasih Allah. Nah, penderitaan dialami oleh semua orang. Namun, sikap orang menghadapi penderitaan berbeda-beda. Ada orang yang kembali kepada Tuhan dan mempersembahkan ketidakberdayaannya kepada Tuhan. Namun, ada pula yang menjadikan penderitaan sebagai alasan untuk protes dan marah kepada Tuhan, menghancurkan relasinya dengan Tuhan, dengan sesama, dan bahkan menghancurkan hidup mereka sendiri. Dalam bacaan kitab suci hari ini, kita menemukan orang-orang inspiratif yang tahu kepada siapa harus memohon ketika menghadapi penderitaannya. Dalam bacaan pertama juga, kita sudah mendengar kisah tentang bangsa Israel yang menghadapi penderitaan akibat kekalahan dalam perang melawan bangsa Filistin. Dalam perang tersebut, mereka dipukul mundur dan menewaskan banyak orang. Sangat mengesankan bahwa dalam kekalahan itu mereka tidak dapat berpikir tentang faktor-faktor lain seperti strategi, alat perang, dan lain sebagainya. Mereka langsung berpikir tentang relasinya dengan Allah. Mereka kalah karena kurang melibatkan Allah di dalamnya. Mereka sadar dan menyangkut tabut perjanjian Tuhan sehingga musuh-musuh menjadi ketakutan dan Israel berhasil memenangkan pertempuran. Sedangkan dalam bacaan Injil tadi yang sudah kita dengarkan bersama-sama, mengisahkan tentang seorang kusta yang datang kepada Yesus dan memohon untuk disembuhkan. Nah, seorang yang menderita tidak hanya secara fisik, tetapi secara sosial dan psikologis sosial yang ia dikucilkan dari kehidupan masyarakat, bahkan juga secara rohani ia dianggap najis, kotor, berdosa, sebagaimana perlakuan terhadap orang kusta pada zaman itu. Namun, Yesus memandang dengan penuh belas kasihan dan menyembuhkannya. Kustanya disembuhkan. Kehidupan orang
tersebut dipulihkan. Ia begitu bahagia dan bersukacita mengalami sentuhan Allah yang berbelas kasih sehingga tidak tahan untuk menyebarkan kabar gembira tersebut. Ia tidak sabar untuk bersaksi bahwa Allah yang maha baik itu ada dan sedang bersama-sama dengan kita. Saudara-saudari yang terkasih, penderitaan terbesar manusia adalah perpisahan dari Allah. Orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus mengalami kuasa kesembuhan dari penyakitnya yang juga memberikan dampak pada hidup sosial dan kerohaniannya. Namun, sesungguhnya dampak jauh lebih beruntung daripada orang kusta tersebut. Mengapa demikian? Karena kita dianugerahkan rahmat yang sangat luar biasa untuk mengatasi penderitaan terberat dalam hidup berupa perpisahan dari Allah. Yesus memberikan darahnya untuk penebusan dosa bagi kita sehingga kita dapat hidup dan dipulihkan sepenuhnya dari dosa-dosa dan hidup dalam bersama-sama dengan Allah. Bahkan juga kita dipanggil untuk menjadi Kristus-Kristus yang lain, yang dapat membawa orang lain kepada Allah agar hidup mereka dipulihkan. Saudara-saudariku, janganlah mengasihi penderitaan, tetapi hendaklah kita sadar akan kekuatan Tuhan di dalam diri kita masing-masing. Kita dipanggil untuk mengalami pemulihan hidup oleh belas kasihan Allah dan menjadi saksi bahwa Allah kita hidup dan sedang menjadi segala-galanya yang baik bagi kita. Semoga renungan ini dapat menyegarkan hati dan pikiran kita. Amin. Saudara-saudari terkasih, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan dan disegarkan oleh renungan, maka marilah kita bangkit berdiri untuk mengulangi kembali iman dan kepercayaan kita dengan bersama-sama mengucapkan doa syahadat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Karena besar kasih Allah bagi kita, maka marilah kita menyampaikan segala permohonan kita kepadanya. Bagi gereja, ya Bapa, berikanlah kekuatan, kesehatan dan kebijaksanaan kepada pejabat gereja dan juga semua orang yang berjuang demi perkembangan gerejamu, khususnya dalam pembangunan gereja di masing-masing daerah, agar gerejamu tetap berdiri tegak di atas dasar iman akan Engkau. Kami mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi orang sakit, ya Bapa, kami percaya bahwa sakit merupakan bentuk hukuman dari Allah agar orang itu bertobat dan kembali ke jalan yang dikehendakinya. Allah Bapa, semoga Engkau bagi mereka yang diam-diam meninggalkan gereja. Allah Bapa yang Maha Rahim, tuntunlah mereka kembali ke arah bintang keselamatan yang sejati. Tuhan Yesus Kristus sendiri yang bersinar pada jiwa-jiwa sederhana, yakni para saksi Injil-Mu. Semoga kami pun semakin tergerak untuk hidup yang lebih sesuai dengan Injil,
sehingga menjadi cahaya bintang bagi mereka. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi para pemimpin bangsa. Ya Bapa, kami mohon berikanlah pandangan positif dan jiwa nasionalisme, serta pikiran yang bijak, baik dan benar dalam menyelenggarakan semua program kerja mereka. Buatlah mereka berlaku adil, agar mereka dapat membangun bangsa dan negara kami dengan bijaksana, dan diarahkan pada tujuan dan cita-cita luhur suatu bangsa, dan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, agar tercipta bangsa dan negara yang damai, aman, dan sejahtera. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. bagi orang tua kita dan kita semua yang berkumpul di tempat ini. Allah Bapa kami, kiranya Engkau memberkati dan melindungi orang tua kami, dimanapun mereka berada. Semoga Engkau menganugerahkan kesehatan, keselamatan, dan sukacita kebahagiaan, sehingga mereka boleh di dalam hari-hari mereka merasakan sukacita tersebut melalui orang-orang di sekitar mereka. Dan semoga kita semua yang berkumpul di tempat ini selalu bersekutu dan berkumpul bersama demi memuliakan nama Tuhan. Semoga Tuhan mengampuni segala kesalahan kita dan memberi kekuatan kepada kita agar mampu memasuki keheningan batin, sehingga boleh mendengar dan merasakan kehadirannya dalam setiap peristiwa hidup ini. Kami mohon Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa pencipta langit dan bumi, sudilah mendengarkan dan mengabulkan doa-doa yang kami panjatkan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari terkasih, kita telah menerima Roh Kudus yang menjadikan kita putra dan putri Allah. Maka dengan kuasa Roh Allah itu, marilah sekarang kita bersama-sama mengucapkan doa yang telah diajarkan oleh Kristus sendiri kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudi mendatangi kami dalam diri Yesus Putramu, duta cinta kasih-Mu kepada kami. Semoga Ia selalu menjadi pendamping kami dalam segala tingkah laku kami setiap harinya. Demi Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dan Roh Kudus, Allah kini sepanjang segala masa. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga kita dan orang-orang yang kita doakan, serta seluruh aktivitas kita pada hari ini selalu dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hidup Tuhan sebagai putranya.